putra putri kita akan jadi. Sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan dua orang penanya ya untuk memberikan pertanyaan pada kesempatan malam ini. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya, dua kesempatan. Silakan dari depan, ada yang mau bertanya bapak? Silakan. Monggo, silakan. Ada Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, saya ini terus terang aja baru belajar baca Al-Quran. Tapi mohon maaf, saya belajarnya via HP. Oh. Bagaimana hukumnya kalau belajar via HP? Dan terima kasih, itu aja. Assalamualaikum Warahmatullahi. Satu lagi, Pak Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga bapak-bapak, saya dengan Toto. Iya, Ustaz, tadi dijelaskan bahwa sebaiknya itu setiap sholat itu harus tepat waktu. Saya pernah mendengar untuk sholat isya ada pernyataan yang begini, bahwa sholat isya itu boleh dibelakangkan dekat dengan sholat tahajud. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar atau apakah Nabi pernah melakukan membelakangkan sholat isya sesuai berbarengan dengan sholat tahajud? Mohon keterangannya Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang kaifiat talabul ilmi, belajar ya. Yang paling bagus begini Pak. Yang paling bagus itu yang namanya belajar ada talib, ada alim, ada muallim. Jadi ada muta'alim, ada muallim. Ada yang mengajar, ada yang diajarkan. Nah, kalau ingin dapat, sebetulnya boleh-boleh saja belajar via YouTube boleh. Cuman bingung aja kalau kita nggak paham nanyanya bagaimana. Begitu doang. Itu satu. Yang kedua, keberkahannya kurang. Makanya kata para ulama, kalau engkau dekat dengan orang-orang saleh, hum idza ru'u dzukirallah. Kalau kita lihat orang-orang alim itu, orang guru kita yang kita minta ilmu dengannya, itu yang kita lihat ketika kita lihat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ingin dapat keberkahannya, maka langsung belajarnya talaki. Talaki itu artinya ketemu langsung, mengambil sanad langsung kepada gurunya. Gitu. Mungkin sekarang karena jaraknya terlalu jauh, tapi saya pengen belajar dengan beliau via YouTube atau apa, boleh. Tapi bahayanya belajar tanpa guru, kata Imam Ghazali, fasyaihu syaitan. Gurunya adalah setan. Belajar tanpa guru. Saya ada gurunya Pak Ustaz, di mana? Di YouTube. Ya berarti ada guru, nggak apa-apa. Cuma keberkahannya kurang. Keberkahannya kurang. Kalau Bapak ingin dapat plus keberkahannya dan langsung dekat dengan orang solehnya, ada alangkah bagusnya langsung datangin, minta Ustaz, kiai, guru, buya, tolong ajarkan, saya pengen baca Quran, bimbing saya begini. Nanti Allah buka futuh, Allah buka kemampuan, keberkahannya di situ. Disitulah kenapa para sahabat dulu ketika talaki langsung kepada Rasulullah. Bukan nggak pernah Pak, ada sahabat yang nggak pernah ketemu Nabi, tapi dijamin sama Nabi masuk surga. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kata ulama hadis punya dua status, satu tabi'in, dua sahabat. Maka kata Abu Bakar, kata Rasulullah sebelum wafat, wasiat kepada Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, jangan sampai seumur hidupmu nggak ketemu seorang Uwais. Nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi semua pesan yang dia dengar dari orang lain, bukan dari Rasulullah langsung, itu diamalkan. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nanyanya nggak langsung ke Rasulullah, kata orang yang sering ketemu Rasulullah. Karena setiap kali pengen ke rumah Rasulullah nggak ada. Kesono nggak ada, sini nggak ada. Kata Rasulullah, itu penghuni surga karena keberkahan ibunya. Jadi kalau ibu aja punya keramat, apalagi guru sama. Maka kata ulama, Abu Kafiddin al-Muallim, gurumu dalam agama, orang tuamu dalam agama adalah guru sendiri. Nah itu. Jadi saran saya, kalau masih banyak guru di sini, datangi, itu ada keberkahannya. Ya datangi guru-guru kita,
minta dengan beliau tolong dibimbing saya, ditalkin saya bagaimana cara bacanya Fatihah terutama karena itu kebutuhan sholat. Nah itu nanti lebih ada keberkahannya. Kalau misalnya jaraknya jauh, ustadznya saya punya ustadz favorit dari mana? Riyadh, jauh betul. Via YouTube aja boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan itu dijadikan acuan tolabul ilmi. Saran saya tolabul ilmi itu pergi dari rumah, melangkahkan kaki, datang ke rumah guru supaya dapat keberkahan ilmu. Nah, itu saran saya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, begini Pak, dalam fikih itu sholat itu punya 5 waktu. Ada yang disebut dengan waktu fadilah, ada yang disebut dengan waktu al-ikhtiyar, ada yang disebut dengan waktu jawaz, ada yang disebut dengan waktu karohah, ada yang disebut dengan waktu tahrim. Ingat, waktu ada 5 tuh Pak. Waktu fadilah awal waktu, waktu ikhtiar setelah itu, terus di pertengahan waktu namanya waktu jawaz boleh. Ada waktu makruh, Bapak sholat tapi makruh hukumnya. Itu kurang lebih setengah jam sebelum maghrib misalnya. Dan itu 3 menit sebelum maghrib baru sholat asar. Nah itu waktu tahrim, sholatnya sah tapi haram. Oh, kan sholatnya sah secara fikih tapi haram. Nah sekarang begini pertanyaannya, boleh atau tidak mengakhirkan sholat isya dengan alasan pengen digabung kepada sholat tahajud? Ada para ulama menjelaskan, kata-katanya begini dalam kitab, wa yundabu ta'khiru sholatil isya. Misalnya indah wujudi ta'lim dan seterusnya, diperbolehkan bahkan dianjurkan mengakhiri sholat isya jika dari maghrib dia ada pengajian, ada amal-amal yang baik, ada perbuatan-perbuatan yang mengandung ibadah, maka boleh isyanya digeser. Enggak awal waktu. Jadi kalau orang yang paham Pak, ini yang paham, mohon maaf, karena kadang-kadang di kampung yang agak saklek fikihnya, ini agak saklek, saya fair-fairan aja, karena saya ini dosen qawaid fikih. Saya dosen qawaid fikih dan saya dosen usul fikih di kampus. Jadi kalau kita ada pengajian habis maghrib, terus datang waktu isya, nggak usah berhenti sejenak dengerin azan, nggak usah pengajiannya berhenti, lanjutin aja. Nanti selesainya jam 8:30, 9 si isya berjamaah, nggak masalah, nggak dicela. Dalam fikih boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu pas ketika kita pengajian, habis maghrib bukan pengajian tapi kongko-kongko gibah, terus azan isya kita akhirnya terusin gibah lagi. Nah itu nggak boleh. Karena itu, ya itu namanya tadod. Tadod itu artinya berlawanan dengan apa yang diperintah Allah. Itu namanya maksiat yang begitu. Tapi selama itu mengandung kebaikan dan perintah Allah, apalagi thalabul ilmi, jangan pernah bentur-benturkan thalabul ilmi dengan sholat. Karena kualitasnya dua-duanya fardu Pak. Kalau ada orang yang tanya lebih utama takbir Allahu Akbar atau la ilaha illallah, saya bilang lebih utama yang dua-duanya dibaca. Jangan pernah membanding-bandingkan mana yang lebih baik, la ilaha illallah atau selawat. Saya bilang dua-duanya bagus sesuai kondisinya. Kalau Anda lagi imannya kurang, lagi rendah, banyakin la ilaha illallah. Kalau Anda lagi banyak kebutuhan mumet, banyakin baca selawat. Sesuai kondisinya. Kondisinya sesuaikan. Kalau kita lagi banyak dikasih nikmat, banyakin kata alhamdulillah. Jangan dibentur-benturkan, orang sekarang kan dibentur-benturkan aja. Lebih utama selawat apa ini? Orang sekarang kayaknya selawatan mulu. Emang apa sih orang selawatan? Apa yang salah pada dangdutan? Gak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah. Kayak kemarin yang di pengajian itu Pak Haji, ya ngucap subhanallah salah atau ngucap apa salah, udah benar. Ini kita kaget ngucap subhanallah, kan benar itu. Yang nggak boleh itu kaget buset. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau ngucapnya subhanallah atau masya Allah, dua-duanya benar, jangan disalahkan. Itu. Jadi apa yang baik ya jangan dianggap buruk gitu. Kecuali kalam-kalamnya kalam yang mengandung daripada melenceng dari ajaran-ajaran Nabi. Kalam-kalam yang selama kalamnya thayyibat bagus itu boleh-boleh. Jadi begitu. Ya, jadi betul yang tadi ada ustaz yang mengatakan begitu, betul, tapi dengan catatan mengakhirkan dan menggabungkan isya dengan tahajud itu dengan alasan abis maghrib itu ada kesibukan ibadah lain. Kalau nonton AF enggak? Oh enggak, itu jangan jadikan alasan. Kalau udah kalah itu. 2-0 lagi. Udah kalah Sintayongnya itu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Yang tadi aja